kelas 12 PPT 2. Kegiatan best practice yang saya lakukan di kelas 12 PPT 2 ini mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu siswa melakukan diskusi secara berkelompok menggunakan model think, pair, and share. Yang kedua, siswa merancang sinopsis novel menggunakan media diagram flyer. Dan yang ketiga, siswa melakukan presentasi secara bergantian untuk menyampaikan hasil diskusinya. Berdasarkan hasil observasi terkait dengan profil peserta didik khususnya gaya belajar siswa tersebut, maka best practice yang saya lakukan di kelas 12 PPT 2 yaitu merancang sinopsis novel menggunakan model diskusi think, pair, and share serta memanfaatkan diagram flyer untuk memudahkan siswa dalam merancang teks novel sesuai dengan unsur instruksinya. Nah, kita tahu bahwa diskusi menggunakan model think and share ini meningkatkan siswa untuk bekerja secara berkelompok. Kemudian partisipasi siswa dalam kelompok juga akan meningkat karena mereka akan bertukar pikiran dengan teman sejawatnya. Kemudian model think pair share ini membuat keaktifan siswa meningkat. Masing-masing siswa leluasa mengeluarkan pendapatnya dengan melakukan presentasi sehingga informasi dapat menyebar pada setiap kelompok. Kemudian pemanfaatan menggunakan media flyer ini juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan mereka ketika merancang sinopsis novel. Cara kerja model flyer ini dengan menggunakan ilustrasi grafis yang akan membantu siswa dalam mengembangkan sebuah kosakata. Nah, dalam penerapannya, masing-masing siswa akan mendapatkan satu lembar diagram flyer dan di dalamnya terdapat kosakata yang berkaitan dengan unsur instruksi novel. Siswa harus memikirkan bagaimana cara mengembangkan kosakata tersebut sesuai dengan unsur pembangunnya. Nah, setelah itu mereka harus mampu menjabarkan dan akhirnya membuat sebuah sinopsis novel. Nah, diagram flyer ini membantu dalam merancang novel sehingga novel yang mereka buat akan lebih terarah dan juga sesuai dengan unsur intrinsipnya. Siswa sangat terbantu dengan adanya diagram flyer ini karena mereka harus merancang melalui kosakata yang sudah ada di dalam setiap tabel diagram flyer. Nah, dapat dilihat pada gambar di kegiatan 1, mereka melakukan diskusi bersama kelompok menggunakan model think, pair, and share. Secara berkelompok melakukan kegiatan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan guru. Masing-masing anggota memikirkan cerita pada salah satu unsur intrinsik dari novel. Setiap pasang dalam kelompok berdiskusi dalam mengerjakan atau menuliskan poin-poin penting sesuai dengan unsur pembangunnya. Setiap pasang mengembangkan dan membagikan hasil kerjanya kepada anggota kelompok lain sehingga mereka akan mendapatkan masukan, kritik, saran, atau komentar. Setelah selesai melakukan kegiatan diskusi, mereka harus mengembangkan poin-poin tersebut dalam bentuk sinopsis yang akhirnya akan ditempel pada lembar kertas yang sudah dibagikan oleh guru. Kemudian pada kegiatan 2 dapat dilihat di dalam gambar bahwa mereka setelah selesai melakukan kegiatan diskusi secara bergantian, perwakilan dari masing-masing kelompok akan menempelkan hasil kerjanya pada papan tulis yang ada di depan kelas. Nah, dalam papan tulis tersebut sudah terdapat satu lembar kertas diagram flyer, kemudian mereka akan menempelkan sesuai dengan unsur intrinsik pembangun dari novel. Nah, sebagai bentuk reward, mereka akan mendapatkan kue dari guru ketika mereka sudah selesai mengerjakan tugas sesuai instruksi. Pada kegiatan ketiga, mereka melakukan presentasi secara bergantian. Nah, perwakilan dari masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil dari rancangan sinopsis novel sesuai dengan diagram flyer yang sudah ditempel pada papan tulis. Nah, tujuan dari presentasi ini untuk menunjang kemampuan mereka dalam menyampaikan pendapatnya di dalam halayak umum. Nah, ini merupakan contoh diagram flyer yang sudah saya bagikan kepada siswa untuk merancang sinopsis novel. Sedangkan pada gambar sebelahnya itu merupakan salah satu contoh dari hasil diskusi siswa terkait dengan merancang sinopsis novel menggunakan diagram flyer.
Baik, untuk yang selanjutnya, kegiatan praktik baik yang telah kelompok kami laksanakan dalam penerapan teori pemahaman peserta didik dan pembelajarannya adalah penyusunan lesson planning. Nah, seperti yang kita ketahui, lesson planning ini biasa disebut dengan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana RPP atau lesson planning ini disusun oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Di dalam lesson planning sendiri terdapat metode apa yang akan diterapkan, model pembelajaran yang akan diterapkan, serta materi apa yang akan diajarkan. Nah, tentunya penyusunan RPP atau lesson planning ini harus disesuaikan dengan profiling peserta didik yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Eka tadi, mengenai profiling peserta didik. Tentunya nanti ketika penyusunan RPP atau lesson planning ini kami menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, dengan lingkungan belajar peserta didik, gaya belajar peserta didik, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk lesson planning atau RPP yang kelompok kami susun, nah ini kami susun dengan modifikasi berbentuk modul ajar, namun di dalamnya tetap seperti RPP yang berisikan beberapa bagian yang pertama itu terdapat identitas lesson planning, di mana di dalam identitas lesson planning ini memaparkan terkait materi apa yang akan diajarkan, kemudian alokasi waktu, serta untuk kelas berapa materi ini diajarkan. Untuk bagian yang kedua, ini berisi terkait KD, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kemudian metode, model yang akan diterapkan, serta alat dan bahan yang diperlukan dalam pembelajaran. Untuk bagian yang ketiga, ini berisi terkait kegiatan pembelajaran. Nantinya dalam kegiatan pembelajaran ini akan dipaparkan beberapa langkah-langkah pembelajaran yang berisi pendahuluan, kemudian kegiatan inti, serta penutup. Di dalam pendahuluan seperti biasa terdapat kegiatan apersepsi dan penyampaian tujuan pembelajaran oleh guru. Untuk di bagian inti sendiri berisi langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan sintak-sintak model pembelajaran yang digunakan. Kemudian untuk bagian penutup berisi refleksi dan penutup dari guru. Untuk bagian yang selanjutnya dalam lesson planning yang kami susun itu terdapat evaluasi pembelajaran, di mana dalam evaluasi pembelajaran ini berisi penilaian-penilaian yang akan dilakukan terhadap hasil kerja peserta didik. Untuk gambaran umum dari lesson planning yang kelompok kami susun, jadi lesson planning ini adalah lesson planning pada materi teks artikel pada subbab mengonstruksi teks artikel. Model pembelajaran yang kami pilih dalam lesson planning kali ini adalah model pembelajaran project based learning, di mana nantinya siswa diharapkan dapat menghasilkan sebuah produk berupa teks artikel. Nah, kemudian metode pembelajaran yang kami pilih dalam lesson planning kali ini adalah metode pembelajaran kolaboratif dengan responsif kultur. Jadi diharapkan nantinya siswa dapat bekerja sama bersama kelompok untuk mengonstruksi teks artikel dan menghasilkan rancangan teks artikel yang bertema sesuai dengan bidang vokasi masing-masing peserta didik. Untuk gambaran kegiatan pembelajaran dari lesson planning yang kelompok kami susun, yaitu yang berkaitan dengan pembelajaran responsif kultur. Jadi dalam pembelajaran ini siswa diajak untuk berkegiatan di luar kelas, yaitu diajak untuk berkegiatan di lahan pertanian karena bidang vokasi mereka adalah jurusan pertanian. Nah, di dalam pembelajaran nanti siswa berkegiatan itu untuk melakukan sebuah observasi di lahan pertanian untuk mencari inspirasi objek apa yang akan dijadikan tema atau dijadikan bahan penulisan artikel. Tentunya kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif bersama dengan kelompok dan juga melalui dampingan guru. Berikut juga kami tampilkan dokumentasi dari kegiatan pembelajaran siswa,
di mana kegiatan pembelajaran ini merupakan kegiatan pembelajaran dari penerapan lesson planning yang telah kami susun. Lesson planning terkait materi teks artikel, mengonstruksi teks artikel yang kami susun dengan metode pembelajaran kolaboratif yang responsif kultur. Jadi, dalam dokumentasi tersebut terdapat beberapa kegiatan siswa yang kami tampilkan, yaitu siswa sedang observasi di lahan untuk mencari inspirasi mengenai topik yang akan dibahas di dalam artikel yang mereka buat. Kemudian terdapat pula siswa sedang berkolaborasi dengan kelompoknya, sedang melakukan pembahasan dan merancang kerangka dari teks artikel, di mana teks artikel tersebut yang siswa susun disesuaikan dengan jurusan masing-masing siswa untuk temanya. Untuk bagian akhir dari lesson planning yang kami susun yaitu terkait evaluasi pembelajaran. Nah, di dalam evaluasi pembelajaran ini berisi mengenai penilaian-penilaian yang akan diterapkan pada hasil kerja siswa atau pada kegiatan siswa. Nah, penilaian yang kami pilih dalam lesson planning kali ini pada materi teks artikel, pada materi mengonstruksi teks artikel adalah penilaian non-tes. Nah, di mana penilaian non-tes ini kami fokuskan pada penilaian produk karena memang dari model pembelajaran yang kami pilih adalah model pembelajaran project based learning, di mana siswa dituntut untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, produk yang akan kami nilai nantinya adalah hasil dari merancang teks artikel siswa, dari kerangka teks artikel, kemudian teks artikel yang sudah utuh. Jadi penilaian yang kami lakukan itu adalah penilaian non-tes yang berupa penilaian produk yang dihasilkan oleh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Vanurjana. Saya akan mempresentasikan terkait praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang kami lakukan di SMKN 5 Jember. Baik, perlu kita ketahui bersama bahwa setiap anak memiliki kondisi yang berbeda-beda. Keunikannya masing-masing membawa begitu banyak perbedaan, mulai dari gaya belajar, cara mereka memahami pembelajaran, dan juga minat serta latar belakang mereka. Maka dari itu, salah satu tugas dari guru adalah mengakomodasi semua perbedaan tersebut menjadi dalam suatu pembelajaran. Sehingga kegiatan pembelajaran yang diadakan oleh guru perlu mempertimbangkan aspek perbedaan tersebut, keragaman, dan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi bukan artinya bahwa setiap anak memiliki satu kegiatan, sehingga jika di dalam kelas terdapat 30 anak, maka akan terjadi 30 kegiatan yang berbeda. Tidak demikian. Namun, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan kegiatan berdasarkan kebutuhan siswa yang ada pada saat itu. Sehingga guru perlu untuk mendiagnostik terlebih dahulu keadaan siswa, memahami bagaimana siswa belajar, bagaimana bakat dan minat mereka, lalu apa yang mereka tertarik untuk belajar. Jadi guru menggunakan data-data tersebut untuk membangun sebuah rencana dan dari proses belajar, sehingga pembelajaran yang akan dilakukan nanti adalah pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa dan juga dapat mengakomodasi setiap perbedaan serta kebutuhan siswa. Baik, pembelajaran berdiferensiasi itu kami bedakan menjadi 4, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi pendampingan. Pada diferensiasi konten, di sini kebutuhan siswa ini kami lihat bagaimana mereka cara memahaminya, gaya belajar mereka, sehingga konten-konten yang digunakan guru ini perlu beragam pula. Mulai dari semisal pada teks novel, kami menggunakan video trailer dari sebuah film untuk menampilkan dan dianalisis bersama, sehingga siswa dapat memirsa dan menyimak video tersebut. Selain itu, kami juga menyediakan teks. Nah, teks-teks tersebut kami gunakan sebagai bahan literasi siswa membaca contoh-contoh atau cuplikan dari novel. Kami juga menggunakan media game yang bisa diakses secara online, dan itu dimainkan bersama untuk memahami materi, sehingga hal itu dapat mengakomodasi gaya belajar siswa, entah
itu dari gaya visual, audio visual, ataupun kinestetik seperti itu. Selain itu ada diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini kami analogikan seperti ketika ingin menuju suatu tempat, guru ini harus memahami kendaraan apa sih yang dipakai oleh siswa seperti itu. Sehingga guru bisa memberikan dorongan-dorongan dan juga wadah yang bisa dipakai siswa untuk mencapai CP yang diinginkan. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi yang kami lakukan, ada beberapa proses atau beragam proses yang kami tawarkan agar siswa ini bisa memahami atau mencapai CP tersebut. Kita mulai dari misal pada pemahaman, setiap anak ini berbeda-beda. Ada yang memahami ketika mereka diberikan drill soal atau diberikan contoh. Ada juga anak yang memahami jika mereka mendapatkan metode ceramah dari guru dan lalu mereka menyimpulkan. Ada juga siswa yang diberi suatu penugasan atau pemantik seperti itu ya, lalu mereka mencari tahu atau membangun pemahamannya sendiri seperti itu. Nah, di sini guru harus bisa mendukung atau memberikan proses-proses tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, yang ketiga adalah diferensiasi dalam proses pendampingan. Nah, di sini diferensiasi dalam proses pendampingan kita perlu melihat seperti apa perkembangan setiap siswa sehingga kita bisa memberikan metode atau bentuk-bentuk scaffolding yang tepat. Nah, di sini guru memberikan pendampingan yang beragam-ragam. Misal, ada siswa yang pendampingannya ini perlu untuk intens seperti itu ya, dibimbing satu persatu, dipantik dengan pertanyaan satu ke pertanyaan yang lainnya. Ada juga siswa yang hanya ingin divalidasi hasil pekerjaannya seperti itu. Kami juga menggunakan berbagai media aplikasi untuk dari konten tersebut untuk mendampingi siswa. Yang keempat adalah produk. Jadi di sini kami setelah ketika pada tes novel misalnya kami menentukan hasil akhir dari tes novel, yaitu adalah sinopsis novel dari rancangan yang sudah mereka susun. Namun untuk mengkreasikannya lebih jauh, kami bebaskan kepada siswa. Ada siswa yang misal memilih untuk mendesain cover, maka kami ajarkan untuk menggunakan aplikasi Canva dan hasilnya adalah berbentuk poster. Sedangkan ada siswa yang menggunakan, misal ingin menggunakan seperti podcast atau narasi gitu, kita akan ajarkan menggunakan aplikasi-aplikasi editing video seperti ada KineMaster dan sebagainya. Praktik baik yang kami terapkan di sekolah tentang pembelajaran berdiferensiasi tentu menampilkan atau membuahkan hasil-hasil yang menurut kami ini cukup baik. Yang pertama, siswa lebih aktif dalam belajar dan tidak sungkan memilih gaya belajarnya sendiri. Misal ketika mereka paham bahwa mereka ini butuh sebuah analogi-analogi dalam belajar atau membutuhkan visual, ini mereka berkomunikasi kepada kami dan kami sediakan pembelajaran yang mengikuti gaya belajar mereka atau berdasarkan hasil pengetahuan kami. Yang kedua, siswa ini hasil tugas-tugasnya nampak lebih kreatif, lebih bagus, dan juga lebih ada hasil atau kemajuan-kemajuan dan terlihat mereka ini mendekat pada CP yang dituju seperti itu. Yang ketiga, hasil-hasil siswa lebih kreatif dan juga berupa produk-produk yang bisa mengaktualisasikan diri mereka. Selain itu, siswa juga merasa tidak tertekan dalam belajar karena pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan wadah belajar bagi mereka agar belajar dengan gaya mereka masing-masing sehingga kegiatan pembelajaran tidak memberikan tekanan bagi mereka. Baik, seperti itu praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinta Nila Mejitus Faranda. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan hasil praktik baik yang telah saya lakukan di SMK Negeri 5 Jember, yaitu melaksanakan pembelajaran secara kebudayaan responsif pada kelas 12 PPT 2. Budaya menjadi hal yang wajib dikaitkan dengan pembelajaran paradigma baru.
Seperti yang kita ketahui bahwa selama ini pendidikan hanya mengajarkan siswa untuk mencapai level kognitif yang tinggi tanpa mengindahkan hubungan siswa dengan lingkungan sekitar. Nah, padahal sebagai salah satu elemen makhluk budaya, siswa tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial kultural yang melingkupinya. Salah satu gagasan inovatif dalam upaya menjembatani pendidikan dan konteks sosial budayanya tertuang dalam gagasan pendidikan tanggap budaya atau pembelajaran secara kebudayaan responsif. Nah, pembelajaran secara kebudayaan responsif bertujuan untuk memantik kepekaan siswa terhadap budaya mereka. Budaya yang dimaksud di sini merupakan kebudayaan sebagai warisan dari leluhur yang terus dilestarikan seperti kearifan lokal dan budaya yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan keseharian siswa. Nah, gagasan pembelajaran secara kebudayaan responsif tersebut diterapkan pada siswa kelas 12 PPT 2 di SMK Negeri 5 Jember. Siswa pada kelas 12 PPT 2 dinilai aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Selain itu, jurusan PPT merupakan salah satu jurusan yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengikuti pembelajaran di lahan. Nah, akan tetapi pembelajaran secara kebudayaan responsif perlu diterapkan supaya siswa kelas 12 PPT 2 dapat lebih tanggap terhadap budaya, khususnya dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, penerapan pembelajaran ini tentu dilaksanakan berdasarkan hasil observasi profiling peserta didik. Pembelajaran secara kebudayaan responsif diterapkan pada materi merancang teks artikel dengan tujuan siswa mampu menentukan topik artikel yang sesuai dengan kearifan lokal, yaitu bidang vokasi mereka, sehingga siswa dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih bermakna sekaligus menghubungkannya dengan konteks budaya dan sosial. Dalam hal ini terdapat 3 langkah praktik baik dalam pembelajaran secara kebudayaan responsif pada materi merancang teks artikel. Yang pertama, siswa menentukan topik artikel melalui kegiatan pengamatan di lahan. Yang kedua, siswa berdiskusi untuk merancang kerangka teks artikel. Dan yang ketiga, siswa mempresentasikan hasil dari rancangan teks artikel yang telah dibuat. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru harus menjelaskan secara detail dan runtut tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas ini tentu memerlukan rencana dan kesiapan yang matang supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan pertama dimulai dengan siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri atas 4-5 siswa. Selanjutnya, siswa diminta memikirkan ide-ide yang kontekstual dari apa yang mereka lakukan di lahan dan berdasarkan pengalaman pribadi siswa selama melaksanakan praktik di lahan. Nah, untuk memperkaya ide tersebut, siswa didampingi guru untuk terjun secara langsung ke lahan. Ide-ide tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah judul artikel yang selanjutnya siswa melakukan konsultasi kepada guru mengenai topik yang telah dituangkan dalam sebuah judul artikel. Nah, pada kegiatan kedua, siswa kembali ke ruang kelas untuk melakukan diskusi kelompok mengenai rancangan kerangka teks artikel. Kerangka teks artikel disusun berdasarkan bagian struktur teks artikel yang dimana hal tersebut dapat memudahkan siswa dalam merinci poin-poin penting atau gagasan pokok pada tiap bagian struktur teks artikel. Nah, yang pada pertemuan selanjutnya nanti akan dikembangkan menjadi sebuah teks artikel yang utuh. Selama proses diskusi ini, guru harus benar-benar mendampingi siswa dalam melakukan kegiatan diskusi supaya proses pembelajaran tetap berlangsung secara kondusif. Nah, pada kegiatan ketiga, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai rancangan teks artikel. Kegiatan presentasi juga dilaksanakan untuk menjabarkan alasan tiap kelompok memilih topik tersebut untuk ditulis dalam sebuah artikel. Nah, saat satu kelompok melakukan presentasi, siswa yang lain diharapkan memberi respon yang membangun.
Nah, setelah seluruh dari kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran selesai, siswa bersama guru merefleksikan kembali pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, sangat penting ya bagi seorang guru untuk memberikan pertanyaan reflektif untuk memantik kepekaan siswa terhadap budaya dan lingkungan sekitar. Selain itu, pada kegiatan ini siswa akan memperoleh pembelajaran yang lebih bermakna dan menyadari bahwa pembelajaran dan lingkungan sekitar itu saling berkaitan atau tidak dapat terpisahkan. Sekian penjabaran dari hasil praktik baik di SMK Negeri 5 Jember, yaitu melaksanakan pembelajaran secara kebudayaan responsif pada kelas 12 PPT 2. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.